Shalom saudara, selamat datang di Renungan Harian Kristen edisi Natal. Saya berharap setiap dari kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, menikmati berkat yang telah Tuhan anugerahkan. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mendalam, yaitu kerendahan hati dan pelayanan. Tema ini sangat sesuai dengan semangat Natal yang akan kita rayakan. Saudara, Natal bukan hanya tentang pohon Natal yang indah, hadiah, atau perayaan yang meriah, tetapi tentang sebuah pesan yang dalam, pesan tentang kerendahan hati dan pelayanan yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui kelahirannya yang sederhana. Apakah kita sudah memahami makna sesungguhnya dari kelahiran Yesus? Apakah kita sudah menerapkan kerendahan hati dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita dapat menemukan jawaban dan mempraktikkannya dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk merenungkan firman-Mu di hari yang penuh berkat ini. Pada saat kami memperingati kelahiran-Mu Tuhan, kami ingin hati kami dipenuhi oleh kerendahan hati, seperti yang telah Engkau tunjukkan dalam hidup-Mu di dunia ini. Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberikan teladan sejati tentang bagaimana seharusnya kami hidup dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Berkatilah renungan kami hari ini Tuhan, agar melalui perenungan ini, kami semakin memahami betapa besar panggilan kami untuk merendahkan diri dan melayani dengan tulus, sebagaimana Engkau melayani kami. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu dan biarkan hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas 2 ayatnya ke-7 yang berbunyi, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Ayat ini menggambarkan kelahiran Yesus dalam situasi yang sangat sederhana. Saat kebanyakan orang mengharapkan sebuah kelahiran yang megah dan penuh kemewahan, Yesus memilih untuk lahir di tempat yang sangat sederhana, di sebuah palungan yang biasa digunakan untuk memberi makan ternak. Bayangkan, Tuhan yang Maha Besar memilih untuk datang ke dunia dengan cara yang sangat rendah hati. Saudara, dalam konteks kehidupan kita, kelahiran Yesus di palungan mengajarkan banyak hal yang sangat penting. Yesus, yang adalah Tuhan sendiri, tidak datang ke dunia dengan tujuan mencari kemuliaan, kekayaan, atau status sosial. Ia datang sebagai bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Di dunia yang seringkali mengagungkan kekuasaan, kemewahan, dan ketenaran, Yesus menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada hal-hal duniawi tersebut, tetapi pada kasih dan kerendahan hati. Melalui kelahirannya yang sederhana, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu memiliki kekayaan atau posisi tinggi untuk menjadi besar di mata Tuhan. Kebesaran sejati adalah ketika kita bisa rendah hati dan melayani sesama. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 7, Yesus meskipun adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan ia merendahkan dirinya dan datang sebagai manusia untuk melayani. Ini adalah teladan yang harus kita ikuti. Saudara, apakah kita sudah belajar merendahkan hati dalam kehidupan kita? Apakah kita siap melayani orang lain, bahkan ketika itu berarti melepaskan kenyamanan dan keinginan pribadi kita? Kelahiran Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, untuk lebih fokus pada pelayanan kepada orang lain daripada mengejar ambisi pribadi. Mari kita merenungkan, dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita sudah menempatkan diri kita dalam posisi yang rendah hati, siap melayani dan berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara, mari kita lihat sebuah contoh sederhana dalam kehidupan kita. Seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan rutinitas harian, mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah, sering merasa lelah
dan hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, suaminya pulang kerja dan melihat betapa lelahnya istrinya. Tanpa diminta, suaminya menawarkan untuk membantu mencuci piring dan membersihkan dapur. Tindakan sederhana ini meskipun tidak besar, menunjukkan betapa pelayanan dalam keluarga bisa sangat berarti. Istri tersebut merasa dihargai dan lebih ringan bebannya. Ini adalah contoh kecil dari pelayanan yang penuh kasih. Kita sering kali menganggap pelayanan hanya untuk hal-hal besar, tetapi kenyataannya pelayanan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita bisa melayani orang lain dalam keluarga, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sekitar dengan sikap rendah hati dan kasih. Seperti Yesus yang melayani umatnya, kita dipanggil untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memberi dengan tulus. Melalui tindakan sederhana ini, kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini. Mari saya bagikan beberapa hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa lebih rendah hati dan siap melayani. Pertama, berlatih kerendahan hati. Mulailah dengan sikap rendah hati setiap hari. Ingatlah bahwa tidak ada yang lebih besar dari Tuhan, dan kita semua adalah ciptaannya. Ketika kita merendahkan hati, kita akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan orang lain dan siap melayani mereka. Kedua, lakukan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan tidak harus selalu besar atau mencolok. Memberikan senyuman kepada orang yang lelah, membantu teman yang membutuhkan, atau sekadar mendengarkan cerita seseorang adalah bentuk pelayanan yang nyata. Jangan remehkan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tulus. 3. Jadilah pembawa kasih Tuhan. Tunjukkan kasih Tuhan dalam setiap tindakan kita. Ketika kita melayani, lakukan itu dengan hati yang tulus, tanpa mengharap pujian atau imbalan. Ingat, pelayanan kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pengakuan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang arti kelahiran-Mu yang penuh kerendahan hati. Kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia ini bukan untuk mencari kemuliaan, tetapi untuk melayani dan menyelamatkan kami. Kami mohon agar Engkau memberi kami hati yang rendah hati, agar kami bisa mengikuti teladan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melayani dengan tulus, tanpa mengharap pujian atau balasan. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi sesama, terutama di tengah dunia yang seringkali mengutamakan kebesaran diri dan kekayaan. Kami memohon agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang hidup dan membawa kasih-Mu ke dalam dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita telah merenungkan kelahiran Yesus yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Mari kita terapkan sikap rendah hati dalam hidup kita dan melayani dengan kasih kepada sesama. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil, karena setiap pelayanan yang kita lakukan dengan hati yang tulus akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan renungan edisi Natal lainnya yang penuh berkat. Mari juga bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan semangat Natal yang penuh kasih dan kerendahan hati. Semoga semakin banyak orang yang bisa memahami arti sejati kelahiran Yesus dalam hidup mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.